warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Setelah ayahnya pergi, Levi segera masuk ke dalam rumah. Ia menyender ke dinding kemudian menutup wajahnya. Levi menangis. "Kenapa ayah? Kenapa kau selalu menganggapku sebagai alat tukar yang bisa kau gunakan untuk memenuhi keserakahanmu? Aku ini putrimu, bukan barang yang bisa kau jajakan seenaknya. Aku kecewa padamu, ayah. Aku kecewa," ucap Levi lirih di sela-sela isak tangisnya. Elea yang saat itu tengah duduk menyelesaikan PR-nya samar-samar seperti mendengar suara orang yang sedang menangis. Ia kemudian beranjak untuk mencari tahu suara tangisan siapa itu. "Kak Levi?" Levi yang sedang bersedih tidak mendengar panggilan Elea. Ia tersentak kaget merasakan elusan pelan di pundaknya. "Kakak baik-baik saja?" tanya Elea hati-hati. Sejenak Levi terdiam, dia tidak tahu apakah dirinya baik-baik saja atau tidak. Jujur saja hatinya terluka, tapi dia juga tidak mau dianggap sebagai gadis cengeng oleh teman kecilnya. Levi selalu ingin memperlihatkan kalau dirinya adalah wanita yang kuat di hadapan Elea. Tapi sekarang, dia ketahuan sedang menangis. Berbohong pun sepertinya gadis kecil ini tidak akan percaya. "Apa kau berharap aku bernasib buruk?" jawab Levi mengelak. Elea menghela napas, dia tahu benar kalau temannya ini sedang bersedih. "Kak Levi, kalau kau butuh sandaran, menyandarlah di pundakku. Meskipun aku bodoh, aku masih bisa menjadi pendengar yang baik untukmu. Tenang saja, aku tidak akan membocorkan rahasiamu pada siapapun. Kau boleh memukul bokongku kalau aku lupa." Levi tak tahu harus menangis atau malah tertawa mendengar kekonyolan yang terlontar dari mulut Elea. Bisa-bisanya gadis ini berjanji tidak akan membocorkan rahasianya, hanya jika dia tidak lupa. Jika kalian yang ada di posisinya Levi, apa yang akan kalian lakukan pada makhluk kecil ini? Tolong kasih tahu di kolom komentar, oke? Elea, seharusnya kalau kau ingin menghiburku, jangan tambahkan kata-kata yang membuat darahku mendidih. Kenapa harus ada kata lupa kalau kau mau menjadi pendengar yang baik? Tanya Levi seraya menarik nafas dalam. "Maaf Kak Levi, aku tidak bisa berbohong. Saat pulang nanti Kak Lel pasti akan menanyakan apa saja yang kita bicarakan di sini. Kakak tahu bukan kalau berbohong itu dosa, Tuhan bisa marah," jawab Ella bijak. Ya, Tuhan memang tidak suka pada orang yang bicara bohong. Tuhan juga akan menurunkan azab pada orang-orang yang suka bersilat lidah. Astaga Ella, kepalaku bisa botak kalau seperti ini terus, keluh Levi sambil mengacak rambutnya. Levi dengan cepat menarik tangan Elea saat dia melihat Elea yang ingin kembali mengeluarkan kata-kata ajaibnya. Kepalanya sudah sakit memikirkan kelakuan ayahnya. Levi tak mau lagi jika harus berhadapan dengan Elea. Dia tidak sanggup. "Mana PR-mu? Sudah kau selesaikan belum?" tanya Levi sambil memperhatikan buku-buku yang berceceran di atas meja. "Tinggal sedikit lagi, Kak," jawab Elea kemudian duduk di atas karpet. "Ya sudah, kalau begitu cepat selesaikan. Aku akan membuat jus di dapur." "Baik, Kak." Levi tersenyum saat Elea dengan patuh kembali mengerjakan PR yang belum selesai. Dia kemudian pergi ke dapur untuk membuat jus. "Nona, biar Bibi saja membuat minuman." "Nona ingin jus apa?" tanya Bibi pelayan yang entah muncul dari mana. "Astaga, kenapa kau muncul seperti hantu sih, Bi? Mengagetkan saja," ucap Levi sembari mengelus dada. "Maaf, Non, Bibi tidak sengaja. Lain kali berikan kode sebelum muncul seperti ini, Bi. Aku masih belum merasakan belayan seorang pria, jadi aku belum siap mati muda karena serangan jantung," omel Levi pura-pura marah. Bukannya takut mendapat omelan dari nonanya, Bibi pelayan itu malah tertawa. Omelan lucu yang biasa dia dengar setiap harinya. "Nona saja tidak punya kekasih, bagaimana caranya bisa mendapat belayan?" Mata Levi melotot saat dirinya diejek oleh pelayannya. Sambil berkaca pinggang, Levi kembali memarahi pelayan kesayangannya ini. "Siapa Bill? Kak Levi, kenapa kau memarahi Bibi? Dia sudah tua, bagaimana kalau Bibi menangis?" Perkataan Levi terhenti saat seorang gadis dengan santainya memberi nasihat. Sontak saja hal itu membuat Levi dan Bibi pelayan terbengong heran. "Bibi, kau baik-baik saja kan? Maafkan ucapan Kak Levi ya. Dia memang suka marah-marah, tapi sebenarnya hatinya sangat baik. Bibi jangan sedih, anggap saja angin lalu," ucap Elea sambil berjalan mendekat ke arah Bibi pelayan. Rahang Levi seperti mau lepas saat Elea meminta maaf atas namanya. "Benar-benar. Au, Kak Levi sakit," pekik Elea sambil mengusap keningnya yang baru saja disentil oleh wanita yang kini sedang menatapnya seperti orang kerasukan. "Sakit ya? Mau yang lebih sakit lagi tidak?" tanya Levi. Elea menggeleng. Bibi
Bibi pelayan yang melihat hal itu tersenyum kecil, sepertinya gadis kecil di sebelahnya ini adalah gadis yang baik. Dan gadis kecil ini adalah orang pertama yang dibawa nonanya masuk ke rumah. "Kenapa kau menyusul kemari? Bukankah aku menyuruhmu untuk menyelesaikan PR?" tanya Levi sambil memasukkan alpukat ke dalam blender. "PR-nya sudah selesai, Kak Levi. Aku tidak mau ada coklatnya, itu terlihat seperti tai ayam," ucap Elea sambil menunjuk ke arah kotak susu. Elea tersenyum kikuk saat Levi memperlihatkan tatapan mematikan ke arahnya sambil memegang kotak susu di tangannya. "Ya ampun, sepertinya aku salah bicara. Tapi kan memang benar kalau susu kental coklat itu terlihat seperti tai ayam, aku tidak bohong." "Bibi, kau saja membuatkan jus untuk kami. Seleraku mendadak hilang gara-gara makhluk kecil ini membahas kotoran ayam," ucap Levi dongkol kemudian pergi keluar dari dapur. Bibi pelayan dan Elea saling memandang. "Aku salah bicara ya, Bi?" "Tidak, Nona. Maklum saja, Nona Levi memang seperti itu orangnya. Tidak perlu merasa bersalah, nanti juga Nona akan baik-baik sendiri." Elea mengangguk. "Ya, kau malu kecil. Apa yang kau lakukan di dapur, ha? Cepat kemari atau kupatahkan kakimu sekarang juga." Tanpa pikir panjang lagi, Elea segera berlari pergi dari sana. Dia tidak mau kalau kakinya akan benar-benar dipatahkan jika terlambat datang. "Kenapa, Kak?" tanya Elea dengan tampang polosnya. Levi mendengus kasar, dia lalu menepuk karpet di sebelahnya meminta Elea untuk duduk. Dan untungnya kode itu langsung dipahami oleh Elea, tanpa harus membuat tekanan darahnya naik. "Ingat ya, aku akan memukul bokongmu kalau kau sampai salah mengerjakan tugas dari gurumu, dan kau tidak boleh protes, mengerti?" ucap Levi sambil bersiap memeriksa PR Elea. "Mengerti, Kak," sahut Elea patuh. Elea dia memperhatikan Levi yang sedang memeriksa hasil pekerjaan rumahnya. Matanya mengedip terang seperti mata kucing saat Levi beberapa kali meliriknya. "Ya ampun, aku tidak menyangka kalau makhluk kecil ini ternyata sangat pintar. Bagaimana bisa tidak ada satupun jawaban yang salah? Padahal dia sudah sangat lama tidak mengenyam pelajaran sekolah. Elea, siapa sebenarnya ayah dan ibumu? Orang tuamu tidak mungkin hanya orang biasa. Aku yakin kau pasti terlahir dari keturunan orang yang memiliki pendidikan berkelas. Ini adalah soal untuk masuk perguruan tinggi, sedangkan kau sendiri hanya tamatan sekolah menengah. Bagaimana bisa kau menyelesaikan semua ini dengan sangat baik? Kau bahkan baru mulai belajar tadi malam. Astaga, kenapa bulu kuduku berdiri? Elea, bukan alien sungguhan kan?" Levi menatap lekat ke arah Elea. Dia jadi penasaran dengan identitas Elea sebenarnya. Tapi dia juga tidak mungkin menanyakan hal ini secara langsung. Levi takut makhluk kecil ini akan merasa sedih jika membahas tentang orang tuanya yang sudah dengan tega membuangnya di panti asuhan. "Kenapa, Kak? Ada yang salah tidak?" tanya Elea penasaran. "Tidak," jawab Levi singkat. "Yeay!" pekik Elea senang sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Levi tersenyum dengan sayang dia menepuk puncak kepala teman kecilnya. "Karena kau sudah mengerjakan tugas dengan baik, aku akan mengajakmu pergi berbelanja ke supermarket. Kita akan membeli bahan-bahan untuk memasak makan siang. Bagaimana? Mau tidak?" tawar Levi. Elea terdiam, dia ingat pesan suaminya sebelum datang kemari. "Kak Levi, Kak Lel bilang, dia pasti melarangmu pergi tanpa membawa batang hidungnya kan? Aku sudah tahu itu," ucap Levi memotong perkataan Elea. "Wah, bagaimana bisa Kak Levi tahu apa yang sedang aku pikirkan?" tanya Elea takjub. "Dasar bodoh, jelas saja aku tahu Elea. Sudahlah, nanti aku akan meminta izin pada suamimu sebelum pergi. Kau tenang saja," jawab Levi kemudian menerima minuman yang disodorkan oleh bibi pelayan. "Terima kasih banyak, Bibi," ucap Elea sopan. "Sama-sama, Non. Oh ya, Bi, setelah ini kita akan pergi supermarket. Tolong Bibi catat barang apa saja yang perlu dibeli," perintah Levi sambil menyeruput jus alpukat di gelasnya. "Siap, Non." "Tuan Muda," Nona Levi menelpon, ucap Ares sambil menyerahkan ponsel pada tuan mudanya. Gabriel yang saat itu sedang berkumpul bersama sanak saudaranya di rumah sakit, sedikit menjauh setelah mendengar perkataan Ares. Cepat-cepat dia menerima panggilan itu, dia khawatir terjadi sesuatu pada istrinya. "Ada apa? Elea baik-baik saja kan? Aku akan mengulitimu jika sampai terjadi sesuatu padanya," ancam Gabriel begitu dia membuka mulut. Terdengar helaan napas dari dalam telepon. Gabriel tahu kalau Levi sedang kesal. "Tidak perlu berlebihan seperti itu, pria tengik. Tentu saja istrimu baik-baik saja bersamaku." "Cih, memangnya kau sebentar-sebentar mencuri kesempatan untuk mencicipi tubuhnya, iya kan?" Bibir Gabriel berkedut mendengar sindiran Levi. Memang benar, tapi sayangnya sampai sekarang dia masih belum mendapatkan kesempatan itu karena datang bulan di tubuh istrinya tak kunjung pergi. "Ada perlu apa kau menelponku? Jangan minta yang aneh-aneh, Levi, karena aku tidak akan membiarkanmu membawa Elea pergi keluyuran."
Gabriel seolah mengerti kalau niat Levi menghubunginya adalah untuk meminta izin membawa Elea pergi keluar. Sebenarnya Gabriel tidak perlu merasa cemas karena ada belasan pengawal yang akan melindungi keselamatan istrinya. Hanya saja dia merasa tidak tenang karena baru saja sepupunya diserang oleh Soraya, orang yang sedang mengincar keluarganya. Cih, siapa juga yang mau keluyuran? Aku dan Elea hanya akan pergi ke supermarket. Dia bilang mau memasak untuk makan siang. Supermarketnya juga tidak jauh dari rumahku. Lagi pula kau kan sudah menyiapkan pasukan perang untuk mengawal kami. Sayanglah kalau tenaga mereka tidak digunakan. Bola mata Gabriel memutar jengah mendengar perkataan Levi. Dia tentu saja tahu kalau ini hanya akal-akalannya saja. Kebetulan black card yang dia berikan hari itu masih berada di tangan Levi. Gabriel sengaja tidak memintanya karena dia ingin melihat apakah Levi adalah tipe orang yang serakah atau tidak. Dan ternyata wanita barbar itu sama sekali tidak pernah menggunakan uang yang ada di dalam black card miliknya. Alasan, kau pikir aku tidak bisa mengendus niat jahatmu, ha? Elea tidak akan mungkin berani melakukan hal seperti itu. Jikapun iya, dia hanya akan melakukannya karena terhasut oleh perkataanmu yang sesat. Kau tidak bodoh ternyata. Ya sudahlah, pokoknya aku sudah meminta izin. Bye, aku dan Elea sudah siap berangkat untuk menguras uang di dalam kartumu. Oh ya, satu hal lagi, istrimu benar-benar sangat pintar. Dia menyelesaikan PR yang diberikan oleh gurunya tanpa ada kesalahan sedikit pun. Kau sangat beruntung, Gabriel, karena ternyata Elea tidak sepenuhnya bodoh. Meski tak suka mendengar perkataan Levi, nyatanya Gabriel masih tersenyum juga. Dia sudah menebak kalau sebenarnya Elea itu sangat pintar. Elea menjadi bodoh pasti karena terbelenggu cukup lama dalam kepahitan hidup yang dia jalani. Pergilah, tapi ingat Levi, jangan pernah meninggalkan Elea seorang diri apapun yang terjadi. Dan juga pastikan para pengawal selalu berada di dekat kalian. Ada musuh yang sedang mengincar keluargaku. Aku khawatir musuh itu akan menyasar pada Elea. Pesan Gabriel. Kau tenang saja, Gabriel. Selama ada aku, tidak akan ada orang yang bisa menyentuh makhluk kecil ini. Harus melangkahi mayatku dulu jika mau menyakiti Elea. Enak aja, Elea ini makhluk langka, jadi harus dilindungi dengan sepenuh hati. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Dia sudah meraung-raung meminta untuk segera berangkat. Gabriel mengumpat saat panggilan itu terputus saat dia akan bicara. Dia lalu menoleh ke arah Ares. Atur keamanan di supermarket dekat rumah Levi. Dia akan membawa Elea pergi berbelanja ke sana. Hubungi pemiliknya, katakan pada mereka untuk mengusir semua pengunjung sebelum istriku tiba. Aku tidak rela kecantikan istriku dinikmati oleh banyak mata. Perintah Gabriel dengan nada dipenuhi kecemburuan. Baik, Tuan Muda. Dan Ares pun segera melaksanakan titah yang disampaikan oleh Tuan Mudanya. Dia segera mencari tahu siapa pemilik supermarket itu kemudian menghubunginya. Tak lupa juga dia mengirim lebih banyak pengawal untuk berjaga di sekitar supermarket. Elea, Levi, dan bibi pelayan saat ini sudah tiba di supermarket. Namun mereka bertiga heran karena tidak ada satupun pengunjung di tempat ini. Kak Levi, kenapa sepi sekali? Aku pernah melihat di televisi kalau supermarket itu adalah tempat yang ramai, tapi kenapa tidak ada orang di sini? Apa mungkin supermarketnya belum buka? Tanya Elea terheran-heran. Belum buka apanya, supermarket ini buka 24 jam. Seharusnya banyak manusia yang berkeliaran di sini. Tunggu sebentar, aku akan bertanya dulu pada para karyawan. Jawab Levi sambil menunjuk beberapa karyawan yang sedang berjalan ke arah mereka. Elea mengangguk. Permisi Nona, kenapa supermarket ini tidak ada pengunjung? Tanya Levi. Maaf sebelumnya, apa Anda yang bernama Nona Elea? Ucap karyawan itu balik bertanya. Bukan, makhluk kecil itu yang bernama Elea. Levi kemudian mengajak para karyawan mendekat ke arah Elea. Selamat datang di supermarket kami Nona Elea, sapa para karyawan ramah. Iya, maaf kakak-kakak, dari mana kalian tahu namaku? Tanya Elea bingung. Loh, bukankah Nona sendiri yang membooking supermarket ini? Kami tahu dari manajer kami. Kening Elea mengerut, dia lalu melihat ke arah Levi. Kak Levi, aku tidak pernah membooking tempat ini, aku kan tidak punya uang. Memangnya kapan kau punya uang Elea, dasar bodoh? Sudah jelas kalau ini adalah perbuatan suamimu yang posesif itu. Lihat, tidak ada satupun pejantan di tempat ini. Ares pasti sudah menyuruh manajer ini untuk mengurung para pejantan itu supaya tidak bisa melihatmu. Cih, dasar pencemburu buta, jawab Levi sambil menggerutu. Begitu mendengar perkataan Levi, Elea segera mengedarkan pandangannya. Benar saja, di sini tidak ada satupun orang yang berjenis kelamin laki-laki selain para penjaga yang mengikutinya dari rumah. Oh benar sekali Kak Levi, tidak ada pria di sini selain para penjaga, ucap Elea sambil mengangguk-anggukan kepala. Ya iyalah aku benar, memangnya siapa lagi yang sanggup berbuat gila begini jika bukan suamimu? Tapi ya sudahlah, masa bodoh dengan kegilaannya itu.
Sekarang ayo kita pergi berbelanja. Dan kau Elea, ambil semua barang yang kau inginkan, tenang saja. Aku punya ATM berjalan di tanganku. Uangnya tidak akan habis meskipun kita membeli semua barang yang ada di supermarket ini. Ayo, ajak Levi senang sambil mengibas-ibaskan black card di tangannya. Tapi Kak Lel tidak akan bangkrut kan Kak? Tanya Elea khawatir. Dengan brutal Levi mencitak kepala Elea. Dia benar-benar gemas melihat kepolosannya. Bibi, tolong ambil troli belanjanya dan bawa kemari. Gadis ini tidak bisa dibiarkan bodoh terus-menerus. Dia harus tahu seberapa kaya suaminya itu. Heran, bisa-bisanya kau masih mengkhawatirkan suamimu jatuh bangkrut hanya gara-gara kita berbelanja. Kau tahu tidak, kalau harta suamimu itu tidak akan pernah habis meski dimakan oleh 100 keturunan kalian. Elea menggelengkan kepala, dia lalu menatap bingung ke arah troli yang sekarang sudah didorong ke arahnya. Naik, perintah Levi ketus. Naik kemana Kak? Tanya Elea bingung. Ke langit. Bibi pelayan dan para karyawan terkekeh mendengar perdebatan lucu antara Levi dan Elea. Yang satunya ketus dan garang, sementara yang satunya lagi polos minta ampun. Benar-benar perpaduan yang siap mengocok perut orang yang melihatnya. Astaga Elea, maksudku naik ke troli ini. Kau ini bodoh sekali sih. Bisa tidak jangan membuatku frustasi, keluh Levi. Takut temannya murka, dengan cepat Elea melompat masuk ke dalam troli. Dia duduk diam seperti bayi sambil menatap lucu ke arah Levi. Aku sudah naik Kak. Bibir Levi berkedut, wajah Elea terlihat sangat imut di matanya. Katakan padaku makanan apa yang ingin kau beli? Tanya Levi sambil mendorong troli menuju rak barang. Mie goreng, jawab Elea sambil mengacungkan jarinya ke atas. Levi mengangguk, dia tahu kalau makanan ini adalah andalan makanan favoritnya Elea. Levi kemudian memborong semua jenis mie goreng yang ada di sini, kemudian meminta para karyawan untuk membawanya. Sambil bercanda, Levi membawa Elea pergi berkeliling di supermarket.